kembali lagi bersama podcast Paskibat. Di sini saya dan rekan saya yang bernama Vira Laprea Ginting sudah mengundang beberapa siswi dari SMP Santo Thomas 1. Nah, mereka akan memberitahu beberapa informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti yang kalian lihat, di sini sudah ada siswi-siswi SMP Santo Thomas 1 yang bernama Caca Chelsea Romapea, Rahel Windy Marbun, dan Emmanuel Bintang Priscilia Pasaribu. Nah, setelah mendapat beberapa informasi nih kalian tentang kemerdekaan Indonesia, bisa nggak sih menjelaskan lebih singkat atau lebih detail lagi kepada kami bagaimana proses di kemerdekaan Indonesia yang telah kalian ketahui? Iya nih, bisa nggak sih membagi sedikit informasi yang kalian ketahui kepada kami dan penonton-penonton setiap podcast Paskibat tentang informasi tentang kemerdekaan Indonesia yang kalian ketahui? Wah, tentu saja boleh dong. Nah, jadi ceritanya, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan oleh sekutu Jepang, tepatnya di Nagasaki, yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya, dan juga Jepang menyerah kepada Indonesia. Jadi, momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, sebelum memproklamasikan kemerdekaannya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa kemerdekaan Indonesia dan juga pengibaran bendera merah putih disiarkan oleh radio tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka dari semenjak itu Indonesia telah merdeka dan telah memiliki lambang negara yaitu burung Garuda. Dan juga Indonesia telah menjadi negara yang berbentuk republik. Oh, jadi gitu ya. Berarti kita kan mempunyai lambang NKRI itu kan. Ada nggak sih karakteristik dari lambang NKRI itu? Boleh sebutin nggak? Jadi karakteristik dari lambang negara Indonesia itu ada 3. Berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Dan yang kedua, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan yang terakhir, simbolnya Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetap satu. Ditulis di atas kita dicengkram oleh Garuda. Oh, jadi berarti lambang dari NKRI tersebut memiliki beberapa karakteristik. Bagus juga ya karakteristik yang telah kalian ketahui dari lambang NKRI tersebut. Nah, berarti wilayah NKRI juga memiliki beberapa ciri khas atau karakteristik. Kalian udah mengumpulkan apa aja sih informasi yang telah kalian dapatkan tentang karakteristik wilayah NKRI yang kalian ketahui? Iya, benar sekali. Wilayah NKRI kita juga memiliki ciri khas. Kalau boleh tahu nih ya, apa aja sih ciri khas dari karakteristik wilayah NKRI itu? Jadi ciri khas karakteristik wilayah NKRI itu ada 4, yaitu yang pertama, masing-masing wilayah yang ada di Indonesia itu tidak bisa disamakan baik dari potensi dan kekayaannya. Yang kedua, Indonesia akan terlihat kuat di dunia internasional, khususnya di geopolitik apabila Indonesia sebagai negara kesatuan dan unitarisme. Unitarisme adalah suatu cita-cita dari gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, tenaga terpelajar dari seluruh Indonesia sebagian besar berada di Jawa. Jadi, tenaga daerah kemungkinan tidak mungkin atau tidak bisa dibentuk menjadi negara federal. Dan yang terakhir alias yang keempat adalah di Indonesia provinsialismenya tidak diberikan tempat untuk hidup. Wah, keren banget ya. Jadi di sini kita tahu banget bahwa tuh sebagian tenaga terpelajar itu ternyata ada di Jawa. Iya, keren banget wilayah NKRI. Kita memiliki ciri khas yang sangat mantul dan yang sangat keren. Nah, berarti kan negara kita dulu dijajah oleh Jepang atau Belanda. Berarti ada dong pahlawan-pahlawan kita dulu yang memperjuangkan bangsa kita supaya menjadi milik hak kita seluruhnya. Bukan milik hak, supaya tidak dijajah kembali dan memenangkan pertempuran ini. Nah, pahlawan Indonesia yang memperjuangkan negara NKRI pasti berpartisipasi dalam membela negara
kita. So, bentuk partisipasi bagaimana yang mereka keluarkan bagi negara Indonesia tersebut. Yang pasti keren dong, Kak. Pahlawan-pahlawan juga sangat semangat untuk merebut kembali kemerdekaan. Mereka memiliki tekad yang kuat. Mereka berpartisipasi untuk merebut kembali kemerdekaan dan mereka memperkaya pengetahuan dalam untuk mempertahankan NKRI. Salah satu contoh pahlawan yang memperjuangkan yaitu contohnya Pangeran Antasari yang merupakan perwakilan dari rakyat Kalimantan. Dan juga ada beberapa pangeran yaitu Sultan Hasanuddin yang juga perwakilan dari Pulau Sulawesi. Wah, ternyata keren banget ya peristiwa kemerdekaan Indonesia dan kita patut acungin jempol dan patut berterima kasih pada pahlawan yang udah memproklamasikan, udah memerdekakan Indonesia. Oke, terima kasih banyak juga untuk teman-teman kita yang dari SMP 1 Thomas 1 kepada teman kita Immanuela, Caca, dan Rahel. Terima kasih atas informasinya. Kita jadi dapat banyak informasi banget tentang kemerdekaan Indonesia itu. Oke, selamat malam semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi. Salam dari podcast Paskabat. Bye! Bye, thank you.